Zoltan. Zoltan, anak baik ya. Hei. Zoltan, oh sayang. Oh, ngadunya gimana sama mama? Oh, iya, ngadu ya nak ya. Iya, gak capek nangis terus ya. Nah, sayang, sehat, Zoltan sehat. Wah, tidur. Masih mau nenen? Iya, ada nih ramen jus. Masih mau nenen. Pagi, Masya Allah ya. Sebulanan dia udah ya ninggalin kita, ninggalin ibu ayah semuanya. Surga ya tempatnya dua-duanya. Ayah ibu ya. Kalau ibu sih mungkin masih belum rasa ikhlas karena kan memang betul kesehariannya juga. Karena pagi, siang, sore, bahkan kalau malam ya, nah kita ya. Mana ya nggak bisa ditutupin ya perasaan kita ya. Karena kan emang sakit banget ya. Sayang banget itu ya. Karena memang sehat banget kan kondisinya nak ya. Itu kayak sesalin. Bayi sehat. Gitu. Sesalin juga gitu, sangat nyesal banget. Polio Pin itu. polio. Ayah sangat sesali banget semuanya gitu memang ya. takdir, tapi kan ada sebabnya gitu. Kalau nggak digituin mungkin emang lagi sehat banget baru ditimbang. Hati-hati banget ya untuk semuanya ya kader-kader apa. Karena banyak beberapa ibu-ibu juga yang mengalami yang punya bayi pin polio, anaknya pun sama banget persis kayak Zoltan, sakitnya diari, panas tinggi, muntah-muntah gitu. Jadi harus hati-hati banget sih. Masih ayah ajak jam ngobrol 3 masih sama ayah sama ibu. Ayah pamit juga jam 3 masih pagi. Terus sampai ayah ibu jam 6 masih nemenin di ruangan. Terus jam 7 ayah balik ke ruangan. Jam 8 pun ayah pamit masih sama lagi Zoltan. Masih ada dokternya. Zoltan tuh masih baik-baik aja. Terus jam 9.40 saya ke ruangan, ayah ibu udah pamit pulang. Ya itu anak saya udah kayak lagi sendirian, sesak nafas, ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Bayi kan nggak bisa nangis, udah nggak bisa nangis juga kan gitu. Saya berusaha untuk nguatin ayah, ibu, Siva gitu. Boleh bersedih gitu, cuma kan harus mikirin yang lain juga. Cucu yang lain kan masih harus dirawat juga, kayak ada Sume, ada Bilkis gitu. Jadi ya nggak apa-apa, sedih memang prosesnya lama, cuma kita juga harus udah mulai bangkit lagi gitu, udah harus mulai pulih lagi seperti biasa. Walaupun nggak mudah gitu ya, tapi saya selalu kasih semangat untuk mereka. Minta maaf lah Mas Soleh, kita udah berbuat yang baik buat dia, kasih yang terbaik, tapi Allah berkehendak enggak gitu kan. Pengen banget dia hidup kembali, berharap gitu kan, tapi nyatanya nggak bisa. Minta maafnya itu sebagai nenek nggak bisa apa-apa untuk membantu dia untuk bisa, karena memang ibu tinggal juga masih keadaan sehat, tahu-tahu 2 jam udah begitu gitu loh. Yang jadi bikin ibu kalau tahu dia kagak kenapa-napa nggak bakal ibu tinggal, itu doang yang jadi. Kita ada di ruangan itu juga, ayah sempat tanya dokter, gimana dok keadaan cucu saya? Sampai Alhamdulillah kita subuh sehat di situ, kok ya. kagak kenapa-napa. Bagus kok ayah, darahnya dok, jantungnya bagus kok, ayah ada peningkatan. Jam 8 kita masih di situ Ya juga. udah, ayah kan langsung pamit sama Zoltan, ayah pulang dulu ya sayang, tahu gitu ayah nggak tinggalin gitu beneran. Bener, kalau nggak ada yang ngasih penjelasan bahwa oh
ayah mohon maaf ini kondisinya lagi turun atau gimana Pokoknya gimana. di dalam ruang ICU itu namanya kan intensif ya, dokternya ada ya bilang kagak kenapa-napa ya jadi tenang, ibu tinggalin. Cuma jangka 2 jam loh. Tahu-tahu begitu gimana juga shock banget. Kalau tahu dia kagak kenapa pasti ibu nggak bakal tinggal. Itu aja sih yang bikin Masya Allah kenapa ditinggal, Sesalin kenapa ya itu, Allah. Itu kita yang ibu sesal. sesalin banget. Ya Allah, kayak minta maaf cuma bisa ya manusia ya nggak bisa apa-apa, cuma doa doang. Kita sekarang harus lebih lebih aware aja sih sama anak-anak, apalagi anak bayi gitu ya, yang dimana kalau misalnya dia merasakan sakit atau apapun dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih tahu kita gitu. Jadi itu sih yang harus kita lakukan. Diperiksa dulu kondisinya baik apa enggak, sehat apa enggak, gitu. Pesan kita banget untuk semuanya, para dokter juga ya nak yang menetesin gitu, perawat juga, petugasnya, pokoknya buat masalah ini bayi nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu kan ya. Di sini doang ibu bisa cerita karena memang ini buat pelajaran banget para ibu, hati-hati banget anak udah buang air, muntah, udah langsung dirawat aja. Jangan percaya dengan omongan-omongan misalnya atau dokter bidan pada bilang kagak kenapa-kenapa, minta rawat aja. Apalagi aduh kita ngalamin cairan ya. Gitu. Jadi benar-benar harus waspada banget yang punya bayi. Walaupun dokter bilang nggak apa-apa, ini efek dari jangan mau udah langsung rawat. Kenapa ibu ngomong gini? Karena ibu yang ngalamin sendiri kejadian sama Zoltan ini. Buat yang masih pada punya bayi gitu ya, lebih diperhatikan aja setiap kesehatan anak gitu. Mau dibawa ke rumah sakit atau apapun kita harus lebih lebih bawel mungkin bisa dibilang ya sama dokter gitu, biar kita jangan sampai ada kecolongan atau ada hal-hal yang kita tidak tahu yang terjadi sama anak kita gitu. Ini kan ibaratnya kayak pelajaran lah gitu yang kita bisa kasih tahu gitu untuk semua. Walaupun memang kembali lagi ini semua memang sudah jalannya Allah, sudah takdirnya Allah, tapi kan banyak pelajaran yang kita dapat di sini gitu. Masih dalam selimut duka sih pastinya ya, karena terasa banget kehilangannya, apalagi mamahnya, kakeknya, neneknya, apalagi emang sangat-sangat diharapkan keinginan punya cucu laki-laki, ada yang lebih sayang lagi, ternyata ya kita nggak bisa kita pertahankan karena semua milik Allah. Jadi benar-benar ya kita udah pasrah dan ikhlas ya nak. Ya kerinduannya nggak terbayang sih Setiap hari kemari ke makam. Nggak terbayang sih sampai kita setiap malam kita renungin, kayaknya ada di depan mata gitu kan. Karena emang benar kita sayang. Baru ditimbang sehari yang lalu. Teledor karena kita dibilang sama dokter nggak kenapa-napa. Itu aja yang jadi patokan kita gitu. Jadi kita nggak ada kekhawatiran untuk kenapa-napanya gitu kan. Habis ditimbang naik ya nak 4,8, ayah bilang alhamdulillah sehat. Kilo anak sehat setiap bulan naik 1 kilo kok. Itu udah peringatan aja buat semua. Makanya mohon doanya buat semuanya supaya keluarga ayah diberikan kekuatan juga. Pasti ikhlas ya, memang semua orang pasti mengalami, cuma kan kita terasa banget gitu kan ya. Kita berusaha yang terbaik buat adik, tapi ternyata ya Allah lebih sayang ya, kita apa boleh buat gitu ya. Ya udah. Kalau kenangan pastilah ya Mas, setiap saat setiap waktu gitu, karena nggak gampang gitu, maksudnya kita bisa kembali pulih normal seperti semula gitu, karena gimana pun pasti ada rasa, apalagi di rumah gitu ya, masih ada barang-barangnya dan lain-lain gitu. Memang sengaja kita tidak pindahkan atau kita umpetin lah, ibarat kasarnya itu enggak gitu. Jadi pasti setiap melihat pasti kita selalu ingat. Udah lumayan baik lah ya Mbak, walaupun kadang masih suka nangis pasti ya gitu. Setiap sholat atau apa ya sama ibu pasti masih selalu nangis lah gitu. Kadang kalau pagi gitu ayah gitu kan, kayaknya kan kita, karena ibu itu kan update banget ya sama cucu-cucunya. Mas tahu sendiri kalau setiap pagi ibu selalu ngejemur si Ade, di videoin, di upload, hal-hal semua cucunya dilakuin, dia dokumentasikan gitu. Jadi ya mereka sedihnya ya itu kalau ngelihat itu lagi gitu. Dan apa ya,
ya memang dari sebelum lahir udah di sini sampai lahir pun di sini, jadi ya bener-bener sulit lah buat mereka untuk merasa apa ya, bisa nerima ini semua gitu. Mungkin kesibukan Ayu, kesibukan dia syuting dan sebagainya ya, nggak mungkin dia tiap hari di sini, paling ya seminggu sekali lah, ya kan, seminggu sekali.